Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Seperti biasa saya hadirkan informasi P3K Guru tahun 2022. Info terbaru dari Bu Nunuk Suryani selaku PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Hari ini telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi atau rakor bersama dengan kepala daerah seluruh Indonesia yang berkaitan dengan persiapan pengadaan ASN termasuk guru tahun 2022. Bu Nunuk Suryani pada kesempatan ini juga menyampaikan pemaparannya yang terkait dengan mekanisme penempatan guru yang sudah lulus passing grade pada rekrutmen P3K Guru tahun 2022 ini. Tentu saja ini memberikan kabar yang menggembirakan buat kita semua, karena pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek akan segera memenuhi janjinya, yaitu mengangkat guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Beberapa poin yang terkait dengan pemaparan atau hasil rakor mekanisme penempatan guru lulus passing grade. Pada poin awal, Bu Nunuk Suryani menyampaikan 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Ini sudah umum ya, diketahui teman-teman semuanya bahwa yang 193.000 yang sudah lulus passing grade tahun 2021 itu akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa dia harus mengikuti ujian kembali atau langsung ditempatkan, yang penting ada kuotanya, bahasanya seperti itu. Kemudian poin yang kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing. Ini ditempatkan di tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Jadi jika kita bertugas di sekolah negeri, kemudian tempat tugas saya tahun ini membuka formasi ya, karena diupayakan kan yang sudah lulus passing grade dan dia mengabdi di sekolah negeri tempat dia mengajar, ditekankan atau dihimbau untuk membuka formasi ya, agar dia ditempatkan pada sekolah induknya atau sekolah dia tempat bekerja. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi mekanismenya, jika misalkan sekolah saya ternyata tidak membuka formasi dan saya mengajar di sekolah negeri dan sudah lulus passing grade, karena tidak membuka formasi pada tahun 2021, kemudian tahun 2022 juga tidak membuka formasi, kemudian saya akan ditempatkan pada sekolah lain ya, sepanjang sekolah lain itu ada yang membuka formasi dan masih membutuhkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya pada saat saya mendaftar. Jadi kita siap ditempatkan bukan hanya di sekolah sendiri tapi di sekolah tempat lain ya. Dan kabarnya memang apabila kita ditempatkan pada sekolah lain atau instansi lain, maka akan diprioritaskan pada sekolah yang terdekat dengan data domisili kita di Dapodik. Berikutnya, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, THK 2, honorer negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Jadi apabila di satu sekolah itu yang lulus passing grade itu ada 2, kemudian ada lowongan hanya 1, hanya membuka satu formasi pada tahun ini, maka yang akan ditempatkan terlebih dahulu adalah tenaga honorer kategori 2 ya. Kemudian yang honorer negeri yang sudah lulus passing grade itu akan ditempatkan pada sekolah lain, begitu seterusnya ya. Kemudian pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 ya. Ini saya contohkan peserta yang sudah lulus passing grade tahun 2021, ini ada nilai-nilai yang sama 725, kemudian 722, dan cara perankingannya ya berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB yang telah lalu, penentuan penempatan ya. Itu yang pertama adalah berdasarkan
kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Jadi urutan pertama yang diambil adalah yang memiliki nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Kemudian jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, yaitu nilai kompetensinya teknis sama ya, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial, sosial, kultural yang paling tinggi. Jadi kumulatif dari ini ya, manajerial, sosial dan kultural yang paling tinggi. Nah, di sini kalau kita perhatikan nilai manajerial, sosial urutan nomor 1 itu 93, kemudian sosial kultural itu 100 ya. Sehingga kalau ada nilai yang sama seperti ini maka diambil untuk manajerial dan sosial kultural yang akumulasinya tertinggi. Berikutnya, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir berdasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Nah, selebihnya adalah dari nilai wawancara yang paling tinggi. Nah, contohnya, jika total nilainya sama ini 725, maka diambil nilai wawancaranya. Nah, berarti dari dua peserta ini nomor 1 dan nomor 2 itu yang diambil yang nilai wawancaranya 37. Jika nilai manajerial dan sosial kulturalnya itu masih sama, kemudian nilai teknisnya juga sama ya, karena nilai teknis ini mendapatkan akumulasi dari nilai afirmasi. Berikutnya, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi. Jadi jika dari kategori perankingan di atas itu masih sama semuanya, maka yang akan ditempatkan itu yang memiliki usia paling tinggi. Dan mudah-mudahan pemerintah pusat dalam hal ini Panselnas P3K tahun 2022 ini memperhatikan, bisa mengangkat semua yang sudah lulus passing grade tahun 2021 ya, sebagaimana yang telah beredar beberapa waktu lalu file dalam bentuk Excel. Meskipun dalam tahapan masih simulasi, tetapi masih banyak khususnya yang guru bahasa Inggris itu tidak mendapatkan formasi, dan kalau nggak salah mata pelajaran PKWU ya. Dan mudah-mudahan karena itu baru simulasi dan dikoordinasikan dengan daerah untuk segera membuka formasi, termasuk yang pada file penempatan itu belum muncul ya, belum mendapatkan formasi. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan kita semua pada tahun 2022 ini yang sudah lulus passing grade akan segera ditempatkan dan diangkat P3K. Kemudian yang belum lulus passing grade juga diberi kemudahan dan bisa lolos serta diangkat P3K tahun 2022 ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.